Shalom saudara terkasih. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi juga ya dalam acara seminar pernikahan ya, Marriage Enrichment Seminar ya di Gereja Kristen Kendara. Ini pertama kali saya ke sini. Saya bersyukur melihat saudara-saudara begitu hangat satu dengan yang lain, dan saya percaya ada berkat yang indah juga ya melalui acara kita pada siang hari ini. Saudara, sebelum mulai, saya ingin bersama kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami diciptakan bukan hanya sebagai individu tetapi sebagai keluarga. Kami belajar segala sesuatu dalam keluarga, khususnya dalam relasi suami dan istri. Tuhan, kami rindu relasi suami istri, orang tua anak pada siang hari ini boleh kembali diberkati dan diperlengkapi oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu komunikasi sangat penting, namun kami sangat kurang seringkali ya Tuhan dalam komunikasi. Karena itu berkatilah siang hari ini kami ingin merenungkan, berbicara, berdiskusi, bahkan juga bertanya jawab Tuhan soal komunikasi. Beri kami hikmat supaya materi pada siang hari ini tidak berlalu begitu saja sebagai pengetahuan, tapi boleh sungguh-sungguh menjadi komitmen yang mengubah hidup keluarga kami. Kami mohon karya-Mu sendiri, kehadiran-Mu sendiri dalam seminar kami dan juga dalam kehidupan keluarga kami setiap hari. Rapi hamba-Mu, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Saudara, tema kita tahu ya semua apa tema kita hari ini? Miskom, singkatan dari miskin komunikasi. Temanya udah kelihatan di sana ya. Kita mulai dengan membaca satu bagian Alkitab ya. Kita baca dari Yakobus 1 ayat 19 ya. Kita baca bersama-sama ayat untuk cara orang Kristen berkomunikasi ya di mana saja. Yakobus 1 ayat 19, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, saudara, ini harus diingat ya. Ini ayat di keluarga dipakai, di gereja dipakai, tempat kerja dipakai, di tetangga sama tetangga juga dipakai. Ya. Karena ini prinsip firman Tuhan yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan penelitian seorang konselor pernikahan namanya John Gottman ya. John Gottman ini terkenal dengan bukunya. Dia tulis buku berjudul 4 penunggang kuda kiamat. Apa hubungannya sama pernikahan? Karena dia percaya pernikahan jadi kiamat oleh 4 hal ini. Kan biasanya orang kalau bicara penunggang kuda kan di kitab Wahyu ya. Itu kan akhir zaman kan. Dia percaya akhir zaman berlaku buat pernikahan. Banyak pernikahan kiamat karena 4 penunggang kuda. Tapi saudara jangan hubungkan itu dengan penafsiran kitab Wahyu. Itu bukan hubungan, itu hanya judulnya saja supaya menarik orang. Tapi betul yang dia katakan, ada 4 hal yang bisa mengakhiri pernikahan. Tapi sebelum itu dia katakan begini, saudara sekalian. Dia bisa prediksi dari pengalaman dia bisa prediksi pernikahan ini bisa bertahan berapa lama. Maksudnya ini bisa bertahan atau tidak ya. Bagaimana caranya? Dia hanya minta suami istri ngobrol depan dia 15 menit. Langsung dia tahu. Akurasinya berapa saudara saya? 90%. Jadi suami istri datang ngobrol depan dia. Oh, ini nggak bisa. Ini nggak bisa terus ya. Dia betul kalau ngomong gitu 90% betul terjadi. Oh, kalau ini bisa. Saudara sekalian, kenapa dia bisa memprediksi dengan begitu cukup akurat 90% ya? Cukup ngobrol depan dia suami istri, jujur ngobrol 15 menit. Kenapa? Karena dia bukan dengarkan topik percakapan mereka, dia dengarkan cara mereka ngomong. Mau ngomong soal pasar, soal uang, soal anak, soal gereja, soal pekerjaan, itu nggak soal. Topik apa aja boleh ngomongin, tapi cara ngomongnya itu bisa dia tebak dalam 15 menit. Ini miskom atau tidak ya. Pernikahan ini akan bertahan atau tidak. Nah, dia bisa tebak. Pertanyaan dia simpel kok waktu dia ngamati itu. Ini mereka berdua saling mendengarkan gak ya? Kemudian dia juga pikir apakah ada nada-nada meremehkan. Kamu perempuan tahu apa? Gitu. Ini laki-laki mah luar rumah gak tahu apa. Nada meremehkan ada. Apakah ada nada defensif berlebihan? Maka itu dia katakan ada 4 siklus bagaimana komunikasi keluarga itu akhirnya tertutup habis.
jadi miskom ya. Yang pertama itu mulai dengan kritik. Nah itu kritisism ya. Kritisism itu kritik saudara sekalian ya. Kita bukannya nggak boleh kritik saudara sekalian. Kalau rumah kotor suami mungkin ngomong kenapa rumahnya kotor ya begitu ya. Kemudian kalau uang belanja kurang istri ngomong kenapa uang belanja kurang. Boleh memberi masukan. Tapi yang dimaksud dengan kritik di sini apa? Kritik di sini adalah menyerang pribadi. Menyerang pribadi. Bukan ngomongin lantai kotor, bukan ngomongin kebutuhan pasar sudah naik, jadi uang belanja bisa naik, bukan. Menyerang pribadi. Itu kritik, saudara sekalian ya. Itu pertama, biasanya kata-kata begini, kamu memang orangnya, itu, titik. Nah, coba kita pikir sebentar. Kita suami istri sering ngomong seperti itu, saudara sekalian. langsung sadar kita ya. Saya juga mungkin sering, saudara juga mungkin sering. Kita mau ngomong lantai kotor, kita mau ngomong uang belanja kurang, tapi kita menyerang orang. Kamu orangnya jorok. Nah, satu ya, kamu orangnya pelit. Nah itu menyerang, saudara sekalian ya. Kritiknya itu menyerang. Yang kedua dari menyerang dibiarkan berkembang menjadi yang kedua konten. Artinya apa? Menghina. Sudah menyerang lama-lama mengkritik, lama-lama menghina dan meremehkan. Nah ini konten ya. Lalu karena orang diserang, dihina, diremehkan, maka orang menjadi bertahan, defensif, membela diri. Tidak ada orang mau dibilang orang jorok, tidak ada orang mau dikatain pelit. Jadi orang membela diri. Nah itu terjadi mulai saling membela diri, saling menyerang saudara sekalian ya. Akhirnya yang terakhir ini puncaknya, ini miskom terjadi udah di tahap keempat itu apa? Istilahnya stonewalling, artinya apa? Semua mendirikan tembok menutup diri supaya tidak sakit hati lagi, tidak usah ngomong. Makin ngomong makin sakit hati, lebih baik apa? Tidak usah ngomong atau diam. Itu namanya stonewalling, bikin tembok dalam rumah, tinggal serumah di bawah satu atap, tapi seperti ada tembok. Betul-betul saya tahu ada suami istri, gara-gara satu dan lain hal tidak ngomong lagi, betul-betul dia panggil kontraktor. Bikin tembok di rumahnya. Serius saudara sekalian. Anak itu lewat ukurannya pas pintunya segitu. Mama masak, anak anterin papa. Papa selesai, piring kotor anaknya ambil. Betul-betul bikin tembok. Itu stonewalling betul saudara sekalian ya. Nah, ini terjadi kenapa Bapak Ibu? Karena miskom, yaitu miskin komunikasi, dan ini kita harus waspada ya. Misalnya, apa contoh kritik? Kamu memang gak pernah bantu apa-apa di rumah. Kamu egois. Nah kata-kata gak pernah, kata-kata selalu, kata-kata itu seperti itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya menyerang pribadi. Kamu egois. Padahal suami gak tentu selalu egois. Ya kadang dia beli makanan apa dia ingin kasih istrinya. Tapi dalam keadaan emosi istri bisa ngomong kamu egois. Sebaliknya juga begitu. Suami ngomong demikian ya. Oh kamu egois, maunya beli yang kamu mau begitu kan. Padahal gak selalu demikian ya. Yang kedua, saudara sekalian, kita harus hati-hati dengan menghina konten ya. Kamu kan cuma di rumah doang, begitu ya. Misalnya ada suami menghina istrinya begitu kan, kamu kan gak kerja, kamu tuh cuma di rumah doang, itu aja gak bisa handle, masa rumah kotor. Nah itu menghina, saudara sekalian. Menghina kenapa? Mentang-mentang istri gak kerja. Itu menghina namanya ya. Nah itu juga tidak boleh ya. Nah, istri dihina tentu tidak terima, maka istri jadi defensif begitu kan. Cuma di rumah, aku ngurus anak, aku masak, aku bersihin rumah, itu buat kerja. Coba dihitung pakai UMR berapa duit itu. Nah seperti itu ya. Memang kamu pikir kamu kerja kantoran lebih mulia, atau gajimu juga nggak besar, kita hidupnya susah. Wah saudara sekalian, bertahan menyerang, sampai akhirnya suami ambil HP, udah main HP atau keluar rumah. Nah, itu stonewalling. Stonewalling nggak berarti bikin tembok beneran di rumah seperti tadi saya bilang. Ada yang ambil HP, ada yang ke kamar, ada yang pergi keluar mancing sama teman-temannya. Nggak berarti saya katakan kalau ada bapak yang suka mancing sama temannya itu sedang stonewalling saudara sekalian ya. Tapi coba kalau sudah dengarkan berapa bapak begitu sudah menikah begitu ya, lagi mancing sama-sama apa topik percakapannya. Ya, mungkin itu ada salah satu persoalan rumah tangga. Nah, ini tema yang penting ya Bapak Ibu ya, karena miskom ini masalah paling umum, tapi sangat tersembunyi dalam pernikahan masa ini, dianggap normal. Saudara kalau ngobrol dan cerita sama orang, mereka selalu bilang normal, laki-laki emang begitu, oh normal, perempuan memang begitu. Sebetulnya tidak normal. Tetapi karena dinormalkan, jadi dianggap normal. Nah, kita tujuan acara siang ini adalah untuk menyatakan miskom tidak normal. Tidak boleh dinormalkan.
Tidak seharusnya suami seperti itu ngomong, tidak semestinya istri seperti itu. Kita orang Kristen, kita pasangan Kristen, kita punya standar dari Tuhan, ya. Jadi miskom itu tidak normal. Sama seperti orang Kristen yang tidak komunikasi sama Tuhan, ya, doa disebut nafas orang Kristen, kata Martin Luther, ya. Doa nafas orang Kristen. Orang Kristen yang tidak berdoa kan nggak normal. Mana ada orang hidup nggak nafas? Betul saudara sekalian. Orang yang miskom sama Tuhan, miskin komunikasi sama Tuhan, itu kan tidak normal. Harus diperbaiki supaya dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Demikian juga miskom suami istri, tidak normal. Harus diperbaiki, saudara sekalian, ya. Jadi banyak pasangan yang datang konseling bukan dengan masalah pertengkaran hebat atau kekerasan, tapi seperti orang asing. Saya baru nonton YouTube, saudara mungkin bisa lihat nanti di rumah, jangan sekarang, ya. Saudara masuk ke CNBC, saudara berita CNBC kan bahasa Indonesia, CNBC kan. Judulnya menarik. Pas ada seminar ini, jadi saya nonton, saudara, apa judulnya? Oh, wanita menuntut cerai lebih banyak sekarang. Oh, saya klik gitu kan, ya. Keluar statistik data perceraian di Indonesia yang paling atas panjang sekali, 251.000 kasus. Yang paling bawah cuma 1.000 kasus itu, ya. Apa alasan pertama? Nomor 1, pernikahan itu habis, selesai, ya. Pertengkaran, cekcok terus menerus, nomor 1. Bukan perselingkuhan. Yang kedua, ekonomi. Tapi jauh jaraknya. Ini 251.000, ini paling 100.000, saudara sekalian. Perselingkuhan 1.000. Jadi tidak ada yang bilang percekcokan miskom itu normal. Itu 251.000 data perceraian di Indonesia karena pertengkaran. Tidak ada hubungan langsung dengan penipuan, perselingkuhan, kekerasan. Itu nanti di bawah, saudara sekalian, ada, ya. Tapi saya kaget sekali melihat hal itu. Saudara mesti nonton berita 5 hari lalu, ya. Itu ada muncul. Saudara, ini sebabnya kenapa miskom itu berbahaya, saudara sekalian. Mungkin lebih berbahaya, ya, daripada hal-hal yang lain yang kita anggap bisa membuat pernikahan itu berakhir. Karena ini seperti sebuah penyakit yang tumbuh pelan-pelan tanpa gejala yang jelas. Sampai satu hari mereka sadar, oh iya, kita sudah nggak bisa ngomong lagi satu sama lainnya. Kalau ngomong pasti berantem. Nah, saudara, karena itu kita harus waspada, ya. Miskom ini kita harus definisikan dengan jelas. Apa itu miskom atau miskin komunikasi? Ini adalah kondisi di mana komunikasi dalam keluarga itu menjadi sangat miskin, baik kuantitas maupun kualitas. Maksudnya apa? Kuantitas itu memang jarang ngomong karena sibuk, nggak ketemu. Nah, itu kuantitas, ya. Dan kualitas, kalau ngomong pun kualitasnya kurang. Nah, kalau komunikasi hanya sekedar formalitas atau pertengkaran. Nih, misalnya ada pasangan sudah menikah 20 tahun, tapi sudah lama nggak pernah benar-benar berbicara, ya. Pembicaranya apa? Besok antar anak jam berapa? Ya. Tagihan listrik udah bayar belum? Ya. Makan malam mau apa? Jadi percakapan ada, tapi cuma itu. Itu namanya miskin kualitas. Masa suami istri 20 tahun ngomongnya cuma mau makan apa malam ini, tagihan listrik udah dibayar belum, besok anak masih sampai di sekolah jam berapa? Coba saudara bayangkan, ya. Kalau omongannya cuma itu, kualitasnya sangat miskin. Dan ngomongnya cuma 5 menit, 10 menit, sangat kurang kuantitasnya. Nah, suami misalnya pulang kerja, masuk rumah, langsung duduk di sofa, buka HP. Saatnya sama istri lagi sibuk di dapur masak, tidak sapa-sapa malah, ya. Bapak Ibu, saya mau tanya, kita kalau pulang ke rumah nyapa istri, nyapa pasangan nggak? Enggak. Wah, kalau di gereja nyapa, di gereja nyapa. Ya pindahkan gereja ke rumah kalau gitu, ya. Seharusnya nyapa. Kenapa? Ketika orang lagi masak, nggak tahu tiba-tiba ada muncul orang begitu, ya, kaget karena serangan jantung kan. Nyapa itu untuk menjaga orang dari serangan jantung, ya. Jadi sapa, saudara sekalian, ya. Setelah makan, suami ke kamar nonton Netflix. Istri ke kamar satunya nonton Netflix juga, drama Korea, saudara sekalian. Sebelum tidur masing-masing sudah capek dan langsung tidur, besok pagi bangun sama terulang lagi rutinitas. Jadi ini betul-betul kurang, ya, sangat kurang komunikasi. Nah, tapi sebetulnya ada gejala-gejala, ya. Miskom itu ada gejala-gejala yang saudara sekalian. Yang pertama, percakapan itu hanya soal-soal praktis, ya. Misalnya,
baik. Udah nggak bisa ngomong lebih lanjut lagi, saudara sekalian ya. Kabarnya gimana? Baik, mau apa lagi? Ya kan, kita udah kenyang ngomong satu sama lain, memang kita nggak cocok. Ya, jadi saya jawab baik sudah cocok, sudah cukup gitu ya. Saudara, nggak bisa ada pertanyaan lebih lanjut ini. Gimana di kantor, apa baik di kantor ada terjadi hal apa yang baik hari ini, begitu ya? Apa yang bikin hari ini baik? Aduh, nggak pikir ke sana, saudara sekalian ya. Atau tanya tadi sempat capek nggak di kantor, begitu ya? Gimana hari ini? Saudara, banyak orang tidak lagi bicara lebih dalam selain dari bicara permukaan di awal-awal, di praktis-praktis, hal-hal yang praktis saja, begitu ya. Jadi tidak ada susulan. Hari ini masak apa? Sayur, udah sayur. Sayur apa? Ini banyak tanya amat sih katanya. Pokoknya pulang makan, gak usah banyak tanya. Ibu-ibu jangan jelasin sama suami sayurnya apa, begitu ya. Belanjanya di mana, sama siapa, cara nawarnya gimana. Ciptakanlah bahan pembicaraan. Jangan bilang kita udah 30 tahun, mau 5 tahun, mau ngomong apa lagi sih? Kita sudah terlalu sering ngomong dan ribut, begitu ya. Sayur udah jangan banyak tanya lagi, jegrek ditaruh saudara sekalian. Bayangkan. Ya. Kemudian istri juga tanya, suami kerjanya gimana? Tahu apa sih kamu tanya-tanya? Saya cerita pun kamu nggak ngerti. Jangan begitu. Ceritain. Tapi kalau saya ceritain begini, kamu harus sabar ngikutin ya, karena ini jelimet nih. Pertama, saya mesti jalan ke sini ketemu klien ya. Nah, klien itu punya saudara lagi, nah saya masih ketemu lagi. Nah, ketika istri ngomong udah saya udah pusing, ya sudah kan. Dia tidak mau dengar, bukan kita tidak mau cerita begitu kan. Tetapi percakapan itu jangan cuma hal praktis. Nah, itu gejala-gejala biskop itu apa? Kalau percakapannya sangat pendek, hal praktis, nggak bisa lanjut lagi. Gimana kabarnya baik udah. Nah, itu tandanya miskin, saudara sekalian. Perlu dipahami ya. Yang kedua, lebih banyak diam daripada bicara ketika bersama. Siapa yang di sini kalau makan keluar diam? Saya pernah makan sama istri saya di satu restoran yang sepi restorannya di dekat Kelapa Gading sana ya. Memang saya dan istri selalu pilih restoran sepi, karena bukan untuk makannya, untuk ngobrolnya, itu saudara sekalian ya. Kalau rame, gak kedengeran satu sama lain kan ngobrol ya. Jadi cara restoran sepi, makanan pasti kurang gitu enak. Kalau enak pasti rame, betul saudara sekalian. Kalau kurang rame berarti biasa-biasa ya. Jadi saya cari restoran seperti itu, ada suami istri lain juga dapat kemudian ya. Saya ngobrol sama istri, saya perhatikan ya, dulu gak jauh ya. Tidak ada ngobrol meja sana dari awal sampai akhir. Saya sampai bilang sama istri saya, apa kita yang aneh ya? Apa mestinya suami istri kayak begitu? Kalau makan itu masing-masing lihat HP, selesai, ya tinggal atur aja siapa yang bayar. Saudara, kalau kita lebih banyak diam daripada ngobrol kalau bersama, itu tanda-tandanya biskop. Selain makan bersama, di mobil. Kalau pas berdoa di mobil, kalau di motor ada suara angin, agak susah ngobrolnya ya. Kiri dengar, kanan dengar. Saya ngerti kalau di motor. Tapi itu pun bisa ngobrol kok. Kalau motor lalu jalan siapa yang bisa dengar begitu ya. Tapi lebih susah. Tapi kalau di mobil cuma berdua. Sekarang lebih banyak diam atau ngobrol? Istri tidur, nah suami menyetir. Banyak diam saudara sekalian ya. Itu tanda-tanda biskop ya, miskin komunikasi ya. Saudara dulu waktu waktu pacaran, ingat waktu pacaran 5 menit diam sudah aneh rasanya kan. Kita kok diam-diaman ya, kayak bukan pacaran. Kita kan kekasih. Sekarang 2 jam diam pun gak masalah, dari Jakarta ke Bandung gak ada masalah. Lewat tol itu apa, MBZ itu pun gak ada masalah. Begini diam aja sepanjang perjalanan. Itu gak benar. Itu harus diperbaiki saudara sekalian ya. Kok bisa lebih banyak tim daripada bicara bersama ya. Yang berikutnya, yang merasa tidak didengarkan atau tidak dipahami. Nah, contoh istri berkata, istri yang kerja nih yang berkata, aku tadi sangat kesel sama bos, udah kerja keras tapi nggak dihargai. Suami jawabnya apa? Udah nggak dipikirin, bos emang kayak begitu kok, nanti juga lupa. Saudara sekalian kan poinnya kan bukan untuk melupakan atau mengingatkan ya, tetapi didengarkan. Dan istri merasa tidak didengarkan. Bahkan ada suami ngomong gini, ya udah cari kerja lain aja kalau nggak senang sama bosnya. Kan bukan itu poinnya ya. Istri kemudian berkata begini, aku tuh cuma ingin didengarin. Lalu suami berkata, ya aku sudah dengar, sambil tetap main HP saudara sekalian. Akhirnya pembicaraan berhenti di sana, lalu cari tempat lain untuk curhat, teman, saudara, bahkan medsos.
Itu ciri khas yang ketiga, tanda-tanda bagaimana miskom itu terjadi. Dan berikutnya adalah komunikasi hanya terjadi ketika ada masalah. Ini hanya ngomong kalau ada masalah ya. Kok kenapa tagihan listrik belum dibayar? Nah, baru ngomong ketika ada masalah ya. Kan kamu yang pegang uang bulan ini katanya. Saudara atau istri ketika ada masalah baru ngomong, kamu gak pernah bantu aku urus anak. Suami menjawab, aku seharian kerja buat keluarga. Jadi percakapan itu muncul hanya saat ada keluhan, kesalahan, atau konflik. Ngobrol ringan seperti pacaran gak ada. Itu miskom. Saudara tahu gak orang pacaran? Pernah lihat? Pernah ingat kita dulu pacaran kan? Ngomongnya kalau ngidul kan saudara sekalian? Itu sudah gak ada lagi. Nah itu miskom saudara sekalian ya. Miskin komunikasi. Jadi tidak lagi ngobrol soal mimpi bersama, rencana bersama, atau ucapan syukur bersama. Padahal senang sekali kalau suami istri dalam Tuhan bisa ngobrol impian bersama. Nanti hari tua mau ngapain kalau anak-anak udah besar. Ngobrol nanti tahun depan mau liburan kemana, begitu ya. Ngobrolin kemudian apa yang bisa disyukuri saat ini, itu indah sekali ya. Tetapi pertanyaan kita, kalau ini gejalanya, apa penyebabnya? Kenapa orang pasangan bisa sampai di tahap miskin komunikasi seperti ini? Saudara, yang pertama, saya yakin tadi sudah ya kita dengarkan sharing-sharing juga. Betul sekali, kesibukan yang berlebihan. Setiap kita sibuk ya. Suami pulang kerja yang jauh, macet, ada yang sampai jam 9 malam. Jam 9 sampai rumah udah capek, betul saudara sekalian ya. Cepat-cepat harus mandi, tidur ya. Istri misalnya dia tidak bekerja, sepanjang hari mengurus anak antrian anak sekolah, jemput anak sekolah, masak buat anak, masak buat suami, juga sudah kelelahan. Sehingga waktu makan malamnya, saya mau tanya, kalau suami pulang jam 9, makan malamnya jam berapa? Kira-kira suami kalau sampai di rumah jam 9, makan malamnya jam berapa saudara sekalian? Sudah makan. Sama siapa makan malamnya? Kan nggak jelas ya. Makan malam di mana? Karena dia sudah jam 9. Katakan dia pulang belum makan malam. Dia makan malam jam 9:30. Ya kan? Late dinner namanya, betul saudara sekalian ya. Lalu kemudian setelah late dinner begitu, kira-kira jam segitu istri masih capek, seharian di rumah apa masih segar? Apa sudah capek saudara sekalian? Pasti sudah capek. Jadi kalau ngomong energinya beda, ya. Oh ya udah kita tunggu besok deh. Bisa terjadi karena itu. Dan itu sangat umum ya. Tetapi ada hal lain yang menyebabkan orang bisa miskom. Pasangan bisa miskom yaitu apa? Gadget dan medsos saudara sekalian. Bukannya gak boleh ya. Tetapi banyak pasangan yang lebih suka scroll medsos atau nonton daripada berbicara dengan pasangan. Bisa berjam-jam chatting dengan teman atau nonton YouTube misalnya, tapi tidak punya waktu 15 menit untuk bicara dengan suami istri. Saudara, kalaupun kita nonton ya, kamu suami bisa join apa yang istri nonton, istri join yang suami nonton, gunakan kesempatan untuk ngobrol ya. Jadi misalnya suami itu biasa kalau nonton YouTube sukanya apa saudara sekalian? Bapak-bapak biasa yang ditonton apa? Ikut istri. Ikut istri apa? Istri nonton apa? Drakor. Aku bukan nonton drakor lagi. Oke. Rajin, drakor. Iya. Bagaimana seorang suami bisa menggunakan waktu nonton yang dia nggak suka itu untuk komunikasi? Caranya gimana? Dia komentarin terus. Kok dandanannya kayak begitu artisnya ya? Pernah cocok ini. Mainnya kurang pintar sekarang. Lama-lama istri kan kesel betul saudara sekalian ya. Saya lagi nonton ikutin alur cerita berisik amat dia bilang komentar ini itu sebagainya. Saudara sekalian, tapi at least ada komunikasi di situ ya. Meskipun suami itu nggak suka nonton itu ya, atau lama-lama jadi suka begitu kan, jadi ikut melo ya. Gampang nangis suaminya jadi gara-gara kan nonton drama Korea. Nah, tapi yang benar-benar bapak-bapak suka bisa nonton apa? Bola. Apa? Selain bola, badminton, perang, berita pembunuhan, tinju, begitu ya. Nah, bagaimana ibu-ibu menyesuaikan diri? Paling ibu-ibu ngomong gini, kok bisa sih ya, aku lihat orang dipukuli berdarah-darah gitu. Saya nggak habis pikir nikah sama pria macam apa. Kok bisa tahan ya? Wah,
jadi ribut saudara sekali gara-gara itu. Akhirnya suami ganti channel gitu ya, sepak bola gitu kan, atau badminton. Saudara, kita harus bisa gunakan kesempatan untuk memantik komunikasi macam apapun ketika waktu kita terbatas ya. Jangan sampai kita sendirian, pasangan sendirian menghabiskan waktu di sana. Tetapi bukan itu yang menurut saya yang bikin miskom paling berat ya. Nah ini yang ketiga saudara sekalian, akumulasi luka yang tidak diselesaikan. Ada luka-luka yang sudah tidak dikatakan lagi, sudah dikubur, tapi terus keluar dalam berbagai bentuknya. Nah ini yang menyebabkan miskin komunikasi. Karena miskin komunikasi seringkali terjadi karena luka lama yang tidak pernah diselesaikan. Berapa tahun lalu suami pernah berkata dengan nada tinggi saat marah, berapa tahun lalu, tapi lukanya sampai sekarang masih disimpan istri, masih disimpan. Dan kita nggak bisa berkata begini, gitu aja, ya si Anu dipukul loh sama suaminya, kamu cuma digituin. Saudara, kita nggak bisa begitu. Kalau luka itu luka, mau apapun bentuknya, ya. Istri waktu itu menangis, tapi nggak pernah membahasnya lagi. Nah sejak saat itu, setiap ada perbedaan pendapat, istri lebih memilih diam. Kenapa? Kenapa diam? Karena ada luka yang belum diselesaikan. Sehingga suami lama-lama merasa heran, kok sekarang istri saya jadi dingin ya? Di situ saudara sekalian ada kesadaran, bukan dingin, terluka. Ya, orang diam itu bukan dingin saudara sekalian ya. Orang diam bisa sekali karena terluka dan tidak ada pembalutan penyembuhan lukanya. Malah dikatakan segini aja marah, segini aja luka, yang lain lebih parah. Nah itu, luka itu harus diobati. Kalau kita terluka Bapak Ibu kesenggol lalu kemudian kita berdarah di sini ya, apakah kita berkata diamin aja nggak apa-apa? Kenapa? Banyak orang lain kecelakaan lebih parah kok, berdarah-darah. Saya segini mah nggak apa-apa. Apa yang kalau terjadi kalau kita diamin? Kalau luka itu kita nggak obati, nggak kasih alkohol, apa yang terjadi? Infeksi. Kita nggak bisa ngomong bagus segini, orang lain kecelakaan sampai patah, ada yang berdarah-darah di operasi. Saya cuma segini, nanti nggak bisa. Luka sekecil apapun harus diobati. Kalau tidak jadi infeksi. Nah, miskom terjadi seringkali karena luka yang tidak diobati, saudara sekalian ya. Jadi luka yang tidak disembuhkan akan menjadi tembok yang membatasi komunikasi. Ketika ada luka yang tidak diselesaikan, komunikasi jadi tidak nyaman, orang jadi takut bicara karena takut terluka. Jadi nggak berani ngomong. Banyak suami yang diam, banyak istri diam. Sebenarnya mereka menyimpan luka yang luar biasa ya. Maka apa dampaknya miskom saudara sekalian ya kalau dibiarkan terus-menerus ya? Jadi ada jarak emosional. Jadi suami istri satu rumah, satu atap, mungkin satu kamar, tapi tidak lagi dekat satu sama lain. Ya, suami istri dulu sangat dekat, sekarang seperti orang asing. Ada istri cerita gini, Pak, suami saya pulang kerja, makan, nonton TV, lalu tidur. Itu aja urutannya ya. Saya merasa nggak punya suami seperti wanita single. Saya hanya punya teman serumah, ya, roommate, saudara sekalian ya. Saya merasa sangat kesepian meskipun dia ada di sebelah saya. Saudara sekalian ya, ada jarak emosional. Badannya dekat, tidurnya seranjang, hidupnya serumah, satu atap, tapi emosionalnya jauh. Jarak emosional, bukan jarak fisik. Jarak fisik dekat ya, 1 meter, setengah meter. Jarak emosionalnya 1 kilometer, jauh sekali. Ya. Yang kedua apa dampaknya? Kehilangan keintiman. Nah, saudara, keintiman ini kan gak cuma hubungan fisik ya, tapi keintiman emosional dan spiritual ya. Ketika komunikasi berhenti, keintiman juga ikut pelan-pelan nanti berhenti ya. Jadi relasi berubah menjadi fungsi ya, cuma menjadi fungsi doang saudara sekalian. Nah ini yang ketiga ini ya, rentan terhadap godaan dari luar. Ini yang paling bahaya. Nomor 1 nggak baik ya, nomor 2 menyedihkan ya, nomor 3 membahayakan. Saudara, ketika di rumah tidak ada komunikasi dan keintiman, seorang menjadi sangat rentan kepada pencobaan. Karena itu suami istri harus sering ngobrol. Jangan bilang karakternya pendiam, gak ada pendiam. Kalau sudah mau menikah harus ngobrol. Kecuali kita terkena gangguan pita suara. Beda kalau gangguan pita suara, sampai gak bisa ngomong. Selama kita bisa ngomong, kita pasti ngomong. Karena kenapa? Begitu kita berhenti ngomong, nomor 3 itu ya, ada yang
Iya, saudara sekalian ya. Saya banyak ya mengalami, mendengar, bahkan berbicara. Kenapa kamu melakukan itu? Saya tanya begitu ya. Saya merasa didengarkan. Di rumah saya merasa tidak didengarkan. Jadi tetap aja salah. Ya. Jadi kita kalau sungguh-sungguh mau membina kerohanian di rumah tangga, suami istri khususnya, saudara sekalian ya, komunikasi itu salah satu pilar untuk kekudusan pernikahan. Ini bukan masalah teknik ya, kita bikin rumah tangga lebih ceria, lebih apa. Bukan soal itu aja. Menjaga kekudusan pernikahan kita harus ngobrol. Ya, karena itu yang ketiga. Godaan itu banyak sekali, saudara sekalian. Gampang sekali godaan itu. Kalau kita tidak rajin-rajin komunikasi suami istri, baik WA, baik telepon, baik di rumah ngobrol, baik di mobil, ya, kita sedang lemah membuka diri kepada serangan dari luar. Itu yang kita harus waspada, Bapak Ibu ya. Dan bukan hanya kepada kita, dampak komunikasi miskom ini kepada anak-anak. Nah ini juga saudara sekalian ya, ini penting kita pelajari karena yang kena nggak cuma suami istri. Kalau kita punya anak, yang kena juga itu adalah anak. Anak-anak itu apa? Anak-anak itu peniru hebat. Bapak Ibu, kita jadi begini karena tiru orang tua. Ya, sadar atau tidak sadar? Anak-anak kita karakternya sebenarnya tiru kita juga, saudara sekalian ya. Itu sebabnya suami istri kalau sering ngobrol ya, oh anaknya besar kok mirip kamu ya, yang kecil mirip kamu, ya. Mereka peniru, model mereka cuma satu, orang tua. Nah, misalnya ayah sering kalau komunikasi membentak ibu kalau nggak setuju. Diam kamu, udah ya, kamu nggak tahu apa-apa perempuan begitu kan? Dan anaknya belajar, saudara sekalian. Anak laki-lakinya tumbuh berpikir untuk didengar, dia harus berbicara dengan nada tinggi dan marah. Maka di sekolah dia membentak gurunya. Dipanggil orang tuanya, Bapak Ibu, ini saya mau kasih tahu ya. Ini cara bicaranya kepada guru itu tidak sopan, membentak. Dari mana dia belajar membentak, Bapak Ibu? Ternyata dari ayahnya yang sering membentak ibunya. Ya, ketika dia merasa tidak didengar. Ini penting sekali ya. Jadi anak-anak itu peniru yang hebat ya. Sehingga ketika cara bicara kita itu juga harus kita perhatikan dampaknya untuk anak-anak kita ya, saudara sekalian. Jadi ini dampak yang pertama. Yang kedua apa dampaknya? Anak merasa tidak aman. Nah, meskipun orang tua tidak bertengkar, ketika suasana di rumah itu dingin dan tidak ada kehangatan, anak-anak bisa merasakan. Ya, anak-anak bisa merasa kalau papa mama jarang ngomong atau kalau ada ketegangan ya, anak-anak suka merasa demikian. Ada seorang remaja bercerita begini, Bapak Ibu, Pak, saya nggak suka di rumah. Papa mama tuh jarang bicara ya. Kalau di rumah suasananya aneh. Saya lebih suka main ke rumah teman atau di kamar sendiri main game. Karena gak nyaman dengan orang tuanya. Saudara, itu yang kedua, anak-anak merasa tidak aman ya. Yang ketiga, anak kehilangan teladan komunikasi yang sehat. Sebetulnya orang tua berantem itu biasa. Meskipun kalau bisa orang tua berantem jangan depan anak gitu ya. Tapi anak kan pintar, saudara sekalian. Meskipun orang tua nggak berantem depan anak, mereka tahu kalau orang tua berantem. Tapi yang mereka perlu belajar, kalau sampai ada pertengkaran, cara menyelesaikannya bagaimana? Mereka perlu belajar dengan melihat bagaimana cara orang tua menyelesaikannya. Saudara tahu ada anak yang nggak pernah minta maaf kalau salah. Anak-anak yang tidak mau minta maaf, kamu mesti minta maaf ya. Kamu kan pukul teman, mesti minta maaf. Kamu minta maaf. Dicari-cari kenapa sebabnya. Orang tuanya kalau ribut tidak ada kata maaf. Pokoknya saya benar. Kalau something wrong, kamu yang salah. Saya tidak minta maaf. Jadi anak tidak pernah belajar kata maaf. Orang tuanya kalau salah sama anak nggak pernah ngomong maaf karena dia merasa orang tua. Suami kalau salah sama istri nggak pernah merasa minta maaf karena dia cari uang. Istri kalau salah sama suami dia nggak mau minta maaf karena yang salah tuh suami. Apapun suami, jadi nggak usah saya minta maaf. Saya nanti minta maaf lebih lemah bagi dihina, begitu kan? Tidak ada kata maaf dalam rumah tangga, sehingga anak tidak punya teladan
Kalau salah, minta maaf. Itu kan komunikasi yang baik, saudara sekalian ya. Komunikasi yang baik. Jangka panjangnya apa? Dampak jangka panjang pada anak. Anak-anak yang hidup di keluarga yang miskom itu sulit mengatur emosi, cepat tersinggung atau gampang meledak. Karena mereka berada dalam pressure di rumah tangga ya. Jadi mereka nggak bisa kontrol emosi, saudara sekalian. Yang kedua, anak itu tidak percaya diri. Saudara tahu ya, sebenarnya anak muda itu masih confident ya, masih confident saudara sekalian ya. Karena dia masih muda, dia banyak pengharapan, dia banyak teknologi, dia banyak pengetahuan. Tapi kenapa banyak anak muda tidak percaya diri? Salah satunya adalah karena di rumah tangga pun mereka tidak mendapat komunikasi yang sehat. Mereka merasa tidak didengar atau dihargai, dianggap kecil, dianggap gak berharga. Kamu gak bisa cari uang, jangan banyak ngomong. Nah begitu kan sikapnya, kamu belum bisa cari uang, jangan banyak ngomong. Wah, begitu ya, saya tidak berharga ya, saya belum bisa cari uang ya, saya ini sangat-sangat tidak berguna ya. Di situ tidak ada percaya diri. Saudara tahu kalau anak muda percaya diri itu, dia dengan modal pendidikan yang baik, semua yang baik ya, itu bisa terbang, dia punya masa depan. Tapi banyak mereka kandas karena di rumah tangga. Bukan anaknya tidak pintar, ya, bukan anaknya tidak ada sumber daya belajar. Ada sekolah bagus, ada guru bagus, sumber di internet banyak. Tapi suasana di rumah tangga mengatakan kepada mereka, kamu tidak ada gunanya karena kamu masih kecil. Kamu tuh tahu apa? Nah itu suasana rumah tangga. Jadi selalu dia memendam, tidak bisa terbang, take off, nggak bisa, saudara sekalian. Yang ketiga, apa akibatnya buat anak? Anak jadi mengulang pola komunikasi yang sama dalam pernikahan pekerjaan. Nanti kalau dia menikah, ngomongnya seperti itu juga kepada pasangannya. Nanti dalam pekerjaan juga begitu, saudara sekalian. Kalau salah kamu minta maaf, jangan minta maaf. Saya di keluarga nggak pernah diajarin minta maaf, nggak pernah saya lihat papa mama minta maaf. Nah, nggak pernah belajar nih, ya. Akhirnya kesulitan membangun hubungan yang sehat dan hangat dengan orang lain, ya sulit dekat. Jadi nggak banyak teman pada akhirnya, nggak banyak teman beneran, saudara sekalian ya. Mungkin teman online banyak. Dan rentan terhadap gangguan kecemasan dan depresi, ya, akibat rasa aman yang terus menumpuk. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa supaya kita bisa perbaiki miskom, karena kalau kita sudah memperbaiki komunikasi, berkat Tuhan itu banyak sekali. Tapi kalau kita tuh miskom, berkat Tuhan terhambatnya banyak sekali. Tuhan itu mau memberkati anak-anaknya ya, tetapi karena ada miskom, itu berkat tidak sampai. Saudara sekalian ya, anak Tuhan mau kasih masa depan cerah, gara-gara miskom, anaknya nggak percaya diri. Gak jadi. Padahal Tuhan punya rencana besar buat anak kita. Gak jadi. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia itu kurang ya. Oh dia datang dari latar belakang keluarga biasa, gak ada hubungan. Banyak orang hebat sekali, latar belakangnya keluarga yang biasa-biasa saja, saudara sekalian. Itu sebabnya berkat Tuhan begitu banyak buat keluarga Kristen, tetapi jangan sampai miskom menghambatnya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus kembali ke Alkitab ya Bapak Ibu ya. Kita harus belajar apa yang pertama. Kalau komunikasi, langkah pertama apa? Bukan mulut, tapi dengar, telinga. Nah ini ya, komunikasi Kristen. Pak, gimana cara komunikasi Kristen? Bukan dengan mulut, dengan telinga. Listening, mendengarkan seperti Yesus. Saudara tahu Tuhan Yesus itu pendengar yang luar biasa ya. Dia guru kan ya. Dia mau ngajar apa saja bisa, dia maha tahu ya. Tapi Tuhan Yesus adalah pendengar yang luar biasa. Kenapa? Dia bisa ngobrol sama perempuan Samaria yang orang tidak mau ngobrol. Jangan ngobrol sama perempuan itu. Nikah 5 kali, sekarang hidup dengan pria bukan suaminya. Sangat najis dan kotor. Jangan ngomong sama orang kayak gitu, nanti kamu ketularan. Tuhan Yesus bisa ngobrol dan bisa dengarkan cerita dia, sampai dia bisa cerita. Dia tidak mau ngomong sama orang, saudara sekalian. Perempuan Samaria ini ngambil air jam berapa? 12 siang. Kalau orang ambil air kan jangan siang-siang, kepanasan dong ya saudara. Kenapa dia ngambil air siang hari? Dia tidak mau ngomong sama orang. Saudara tahu dia menghindari orang. Itu ibu-ibu kalau ambil air jam 5 sore kan? Karena sudah sejuk ya, ngobrol dong. Dia tidak mau ketemu ibu-ibu itu. Saya tidak mau ngobrol sama orang, maka saya ambil air ke sumur jam 12 siang. Tapi ketemu Yesus, dia mau ngobrol. Kenapa? Yesus pendengar yang baik.
Saudara dan saya sedang berdoa kan. Puji Tuhan kalau sedang berdoa. Kenapa? Tuhan kita mendengar doa yang baik. Kalau Tuhan tidak mendengar yang baik, nah gak usah ngomong, saya udah tahu yang kamu butuhkan kok. Kita gak akan suka berdoa. Jadi Tuhan kita itu pendengar yang baik. Kita jadi suami istri, jadi papa mama, sebelum jadi penasihat yang baik, harus jadi pendengar yang baik. Supaya anak, supaya suami, supaya istri merasa didengarkan. Ya, saudara, luar biasa ya. Misalnya ya, kita lihat contohnya, ada istri pulang kerja dengan wajah kusut, misalnya ya. Suami bertanya dengan lembut ya, sayang, kelihatannya kamu lelah, ada yang mau diceritakan kan? Ya, istri mungkin berkata, tumben hari ini ya, sudah ikut seminar ya, baru ngomong seperti ini. Suami, kalau digituin sama istri, bilang aja iya. Iya, saya mau berubah. Saya mau berubah ya. Ada apa? Cerita gitu ya. Apa? Untuk berubah harus masuk masa gak nyaman sebentar. Tapi sebentar doang. Habis itu bagus. Ya. Atau istri misalnya baik sama suami ya. Suami mungkin masih sinis begitu kan, dia mungkin gak ikut seminar ini, gitu kan? Tumben, kok ngomongnya lain dari istri-istrinya. Topik apa hari ini katanya? Ya topik bahwa kita semua mesti jadi suami istri yang komunikasi lebih baik. Oh gitu ya, bagus juga gereja kamu ya, begitu. Saudara sekalian, saudara ditahan, ya. Biarin itu berjalan bergulir, ya. Jangan mundur lalu berkata, udah gak bohong lah suami istri saya memang ya hopeless begini ya. Tuhan bilang karena dia tidak ada yang mustahil kecuali suami saya yang mustahil. Saudara, kita tetap maju begitu ya. Tidak apa-apa. Memang pertama-tama itu awal pertama pasti ada rasa tidak nyaman, tapi kita tunjukkan ketulusan, maka suami itu bertanya, ada masalah apa? Ya, akhirnya istri cerita di tempat kerja begini-begini, aduh pasti berat ya. Thank you kamu mau sharing sama aku, ya. Lalu bisa dilanjutkan percakapan itu. Jadi mendengar, saudara sekalian ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi? Kita mendengar. Bagaimana kamu hari ini, saudara? Ada orang-orang yang bergumul dengan penyakit yang namanya sakit, ya berobat sakit, nggak sembuh-sembuh. Yang capek nggak cuma orang sakit, siapa yang capek, saudara sekalian? Yang capek nggak cuma yang sakit kan, ya nggak sembuh-sembuh, dia mau sembuh tapi nggak sembuh-sembuh kan, dia berobat sana sini. Yang capek selain dia siapa? Yang ngurus, caretaker ya. Nah, kita kalau bicara dengan caretaker itu, kita tahu ini orang capek. Ya, itu orang capek. Jadi ketika kita bicara, kita bersifat mendengarkan begitu ya. Bagaimana kamu bisa manage ya, siang hari, malam hari, kamu mesti jaga orang tua yang sakit itu. Gimana bisa sharing? Saudara, kalau kita jadi pendengar baik, orang bisa mencurahkan isi hati. Itu dengan orang ya, apalagi dengan pasangan kita, itu luar biasa ya. Yang kedua, prinsipal kita apa? Berbicara dengan kasih dan kejujuran ya. Ada dua ekstrim. Ada orang yang jujur ya, ngomong apa adanya. Oh, rambut kamu jelek sekali, kamu wajahnya seperti itu ya, seperti itu. Ngomongnya terlalu jujur, saudara sekalian ya. Kelihatannya gak ada cinta kasih kan. Kalau mau bilang rambutnya kurang bagus, jangan pakai kata-kata jelek, begitu ya. Kata jelek itu tajam, saudara sekalian ya. Rambutmu itu ya, seperti hutan, begitu ya. Wah, apa maksudnya di hutan ya? Hutan apa Pak? Hutan bakau, hutan hidup. Intinya kita bicara itu jujur harus ya, tapi dengan kasih. Jadi minta hikmat dari Tuhan, cara menyampaikannya gimana, gitu ya. Kalau istri berkata pada suami, Pak, aku sekarang kelihatan lebih tua ya. Suami kan jujur ya, memang iya. Kamu nggak ngaca, kamu lebih tua. Saya aja lihat kamu 1 kilometer pun kelihatan kamu lebih tua. Kan nggak begitu jawabnya, kan itu gak ada cinta kasih. Tapi saya orang yang jujur, ya tapi kamu gak ada kasih. Jujur tanpa kasih gak ada gunanya. Paulus bilang pengetahuan, bahasa roh, nubuat, ya aku bisa kasih diriku mau dibakar tanpa cinta kasih, tidak ada gunanya. Jangankan kejujuran. Saudara mengerti maksudnya di sini ya. Jadi gimana kalau istri ngomong, Pak aku kelihatan lebih tua ya sekarang ya. Apa jawab suami? Hanya orang buta yang bilang gitu. Ya kan? Gimana lah saudara jawabnya begitu kan? Jadi kejujuran tapi cinta kasih ya. Istri ingin memberitahu suami
bahwa dia tidak suka nih kalau suami pulang malam nggak ngabarin dulu ya. Gimana cara ngomongnya? Maka sayang, aku tahu kamu sibuk kerja, aku sangat menghargai itu. Tapi kalau kamu pulang telat tanpa kabar, aku jadi khawatir. Bolehkah lain kali boleh diinfo kepada saya? Jadi saya lebih tenang. Sebenarnya saya yakin suami bisa terima ya. Pak, tapi itu ngomongnya kayak muter-muter ya. Bukan muter-muter, cinta kasih. Saudara mengerti? Bukan muter-muter, cinta kasih. Karena percakapan kita itu jujur tapi kasih ya. Kalau kita jujur tanpa kasih seperti pisau. Saudara pisau ya, sakit sekali. Saudara mau ke dokter gigi, dua-duanya bagus. Yang satu waktu ngebor, saudara kedengeran dan sakit rasanya, yang satu gak berasa. Saudara pilih yang mana? Sama-sama dokter kok ya. Nah, yang ketiga, kita semua masih bikin kesalahan dalam komunikasi. Maka mari kita praktekkan prinsip firman Tuhan apa? Mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Ya, jadi kadang-kadang kita masih let go, ya sudah, ya. Yang terjadi dahulu, ya sudah, habis bagaimana? Betul saudara sekalian ya. Tuhan ajaran kita mengampuni, maka ada berkat yang mengalir ketika kita mengampuni. Ya, saudara, jadi ini 3 prinsip Alkitab ya. 1, belajar mendengarkan, itu paling penting. Yang kedua, kejujuran harus disertai kasih. Yang ketiga, kita belajar mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Nah, sekarang bagaimana praktisnya kita mengatasi miskom ya? Yang pertama, komitmen nih Bapak Ibu ya, 15 menit paling sedikit. Kalau bisa setengah jam juga bagus ya. 15 menit setiap hari. Yang penting awal-awal itu kualitas bukan kuantitas. Jangan pegang HP, jangan nonton TV, jangan sambil lihat ini itu ya. Ngobrol 15 menit. Kapan nih waktu yang tepat? Misalnya setiap malam sebelum tidur. Saudara bisa nggak udah capek 15 menit ngobrol baru tidur? Bisa nggak? Oh nggak bisa Pak. Saya kalau kena ranjang langsung tidur. Doanya kapan? Kalau nggak bisa ngobrol nggak bisa doa dong berarti. Berarti nggak pernah doa nih malam. Saudara bisa nggak keranjang 15 menit jangan tidur dulu? Ngobrol, nggak bisa saya. Kalau saya udah ngobrol 15 menit jadi nggak ngantuk lagi. Jadi saya bergadang semalaman. Oke, kalau itu jangan ngobrol di ranjang. Ya, ngobrol yang dijemakan atau di mana atau dalam posisi duduk. Saudara 15 menit. Jangan bicara soal tagihan, jangan bicara soal anak, jangan bicara soal tabungan, jangan bicara soal kerjaan. Bicara soal perasaan kita. Apa yang kita alami hari itu dan apa yang kita syukuri. Sebelum berdoa. 15 menit. 15 menit. Ya, saudara sekalian ya. Coba kasih komitmen itu 15 menit, gak lama kan? Ya, gak lama 15 menit. Kita kalau bilang, rumah kamu di mana? 15 menit dari gereja. Oh, dekat dong. Ya kan saudara sekalian, 15 menit tidak lama. Ya, jadi timernya nyalain saudara sekalian ya. Yang kedua, perhatikan nada bicara. Ini penting ya. Seringkali bukan apa yang kita katakan, tapi nada kita bagaimana? Ya. Sayang, tolong ambilin air dong. Sasi semua orang ambilin. Betul saudara sekalian? Ambilin air. Ambil sendiri. Siapa mau digituin saudara sekalian ya? Nah itu nada. Coba kita ngomong dengan nada yang seperti ini ya. Ya udah terserah kamu. Ya. Kamu mau makan apa? Terserah kamu. Itu apa sih poinnya saudara sekalian? Itu artinya apa? Terserah kamu, tapi sebenarnya apa? Kalau ngomongnya seperti ini, saya bohong sama kamu, ya, mau apapun salah, terserah. Tapi coba nada kedua begini ya, ya udah terserah kamu aja, aku percaya keputusan kamu. Tapi beda saudara sekalian ya, beda sekali nada itu ya. Misalnya istri bilang, saya boleh tolong ambilkan garam. Ya, suami jawabnya apa? Sebentar. Itu artinya apa saudara sekalian? Maksudnya suami benar, dia mau ngomong sebentar, dia lagi sibuk, dia lagi bikin belanja online. Nanti dia ambilin garam, tapi dia ngomong gini, saya boleh ambilin garam? Sebentar. Apa yang istri tangkap?
Masa suruh ambilin garam aja marah? Urus anak sendiri lebih gampang dari urus anak orang ini ya. Saudara mengerti maksudnya kan ya? Apa dia kesal sama saya ya? Disuruh ambil garam tidak mau ya? Saudara, apa yang harusnya suami jawab? Kalau dia lagi sibuk memang dan dia akan ambilkan setelah selesai ini. Apa jawab suami? Sebentar ya sayang, supaya kata sayang. Ya. Lakukan itu. Ya. Jangan bilang not my style. Gak ada urusan not your style. Lakukan. Orang mana bisa lihat perubahan kalau nggak melakukan? Betul saudara sekalian? Belum melakukan sudah bilang not my style. Lakukan. Nanti kamu akan mengaku pada mujizat Tuhan. Lihat. Ada mujizat di rumah tangga itu. Wah benar juga. Iya kita masih take action dulu baru ada hasil. Kita kalau tidak take action nggak ada hasilnya saudara sekalian ya. Nah itu ya. Nada bicara nih ya. Jadi kalau bisa di rumah sekarang nadanya datar, bukan datar ya, lembut. Nadanya jadi nada Jawa lah semuanya begitu ya. Nada lembut. Usahakan bisa ya. Maksudnya nada lembut lah begitu ya. Ya, saya yakin semua daerah bisa ada nada lembutnya lah. Buktinya ada film cinta dari Sumatera juga, ya kan? Berikutnya, saudara sekalian. Nah, ini penting, gunakan I statement, bukan you statement. Nah, kita kalau sering ngomong kamu, adanya berantem. Tapi kalau ngomong saya, nggak gampang berantem. Coba perhatikan ini ya. Misalnya, aku merasa sedih kalau aku cerita tapi nggak ada respon. Maksudnya mau ngomong gini loh, saudara sekalian. Kamu tuh kayak orang tuli ya, kalau saya ngomong gak pernah dengar. Nah itu kan kasar kan? Kamu seperti orang tuli, kalau aku mau gak pernah dengar, itu kasar. Aku merasa sedih kalau aku pas cerita gak ada respon, itu kan lain. Saya gak ngomong kamu, saya ngomong saya. Tapi orang nangkep artinya, saudara sekalian ya. Gunakanlah saya, kata-kata aku atau saya, bukan kamu. Kalau kamu itu cenderung nuding. Saya gak tahu gimana caranya. Misalnya aku merasa kesepian kalau kita seharian di rumah tapi tidak ngobrol ya. Nah itu baik mau menyampaikan ya, daripada kamu ini seperti robot ya, dingin sekali seperti freezer ya, tidak ngomong, itu kan menyakiti saudara sekalian. Jadi coba gunakan kata I, saya, aku, jangan you. Misalnya ya, kamu tidak pernah peduli sama keluarga, kamu cuma mikirin kerja. Itu you statement gitu ya. Suami defensif, oh aku kerja keras buat keluarga, kamu gak ngerti. Tapi kalau istri ngomongnya pakai I statement ya, saya, aku sering merasa sepi kalau kamu pulang malam. Aku kangen quality time sama kamu. Bisa nggak kita usahakan lebih banyak waktu bersama? Itu kan suami nggak merasa terserang. Karena istri bukan bicara kamu, bicara dia. Gunakan I statement. Nyatakan perasaan, itu komunikasi. Kalau ini tudingan. Kalau saya komunikasi, saya menyatakan perasaan saya ya. Jadi itu yang ketiga saudara. Keempat, rayakan hal-hal kecil bersama. Komunikasikan kalau nggak ada masalah. Bukan hanya kalau ada masalah saja kan, tapi juga kalau tidak ada masalah, komunikasi, berbagi sukacita ya. Misalnya suami pulang kerja bercerita, sayang tadi meeting sama klien berhasil. Ya istri sambut dong, jangan istri bilang, oh gitu bagus deh. Jangan, bukan cuma gitu. Dia mau membanggakan hasil dia dengan kehebatan dan hikmat yang Tuhan kasih. Dia bisa meyakinkan klien yang sudah bodong. Itu sampai motong bawang, oh gitu, bagus deh. Uang belanja naik dong, masih cuma gitu saudara sekalian. Kan suami merasa diremehkan. Dia berhasil di dunia kerja, perlu dihargai. Karena dunia kerja kan berat saudara sekalian ya, penuh persaingan. Jadi jangan cuma bagus. Udah beli belum makanan yang saya pesan tadi? Suaminya, ya sudah ini, wah ini tidak bisa komunikasi lagi nih. Saya baru mau cerita gini, dia bilang gitu ya. Kecuali sebaliknya kalau istri ngomong, wah serius, waduh luar biasa. Apa yang tadi gimana ceritanya bisa sampai kliennya jadi? Wah dia akan cerita banyak sekali. Ya. Sebaliknya, istri juga cerita, sayang, tadi aku berhasil bikin kue bolu dan jadi loh. Apa jawab suami?
Cuma juga kue bolu nggak bisa jual. Kok bikin aja duit saudara sekalian? Dia sedang merayakan keberhasilan, ikutin YouTube, dia nggak belajar apa-apa loh. Dia tiru YouTube satu doang, jadi dia lebih enak dari di YouTube. Jadi kan sudah bilang, wah luar biasa, gak gampang yang ngikutin begitu. Jadi kita belajar memberi apresiasi. Aku mau coba kue bolunya, pasti enak deh. Pokoknya bilang enak saudara sekalian ya. Atau saudara ngomong gini, untuk permulaan ini luar biasa. Wah, ya kan, next time bikin lebih enak maksudnya ya kan. Saudara, tapi itu ya, hal-hal kecil bersama kita harus rayakan. Suami istri itu berapa lama sih? Ya, suami istri itu berapa lama saudara sekalian? Kalau ya seperti itu berapa lama? Rayakan hal-hal kecil bersama. Ya. Berikutnya saudara sekalian, berdamai sebelum tidur. Kalau bisa ya, kalau bisa berdamai sebelum tidur. Jangan biarkan konflik berlarut-larut. Kalau ada masalah selesaikan hari itu juga sebelum tidur. Jangan dibuat tidur, karena kalau dibuat tidur besok akan semakin sulit untuk diselesaikan. Nah Bapak Ibu, kita sudah terima semua langkah-langkah praktis ini ya. Jadi komunikasi sangat penting dalam rumah tangga. Bukan berarti kita memaksa selesaikan semua masalah dalam satu malam, tapi paling tidak sebelum tidur kita sudah berdamai, sudah saling minta maaf ya. Saudara, miskom itu penyakit yang berbahaya tapi bisa disembuhkan kok ya, bisa disembuhkan. Kalau kita sadar pernikahan kita sedang mengalami miskom, jangan menyerah. Mulai hari ini ikuti tadi tips-tips itu, minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan, lakukan prinsip-prinsip tadi. Langkah yang simpel kok saudara sekalian ya, 15 menit. Mulai dari situ dulu, nomor 1 ya. Perhatikan nada bicara kita. Udah itu aja. 5 hal ini saudara pulang lakukan. Saya yakin Tuhan memberkati keluarga kita dengan berlimpah. Ya, nggak cuma kita, tapi anak-anak kita dan masa depan mereka. Amin saudara sekalian. Amin. Silakan pertanyaan ya, kita masuk ke tanya jawab sekarang. Ayo, Jenny silakan tanya. Tadi paling kencang ketawanya Jenny. Silakan. Shalom semuanya. Yang ingin mau saya sampaikan, yang perkenalkan saya Yoga Sari. Dan yang saya tanyakan, yang tadi Bapak sampaikan itu mungkin berbalik dengan suami ya, dalam arti gini loh. Suami saya tipenya yang bukan romantis gitu loh. Nah, bagaimana menghadapi tipe suami yang tidak romantis gitu loh? Itu aja. Kasih. Saya rasa mayoritas suami seperti suami ibu gitu. Jadi mayoritas pria itu sangat praktis oriented, sangat pragmatis oriented, nggak mau pusing-pusing, begitu aja. Jadi terkesan dingin dan tidak romantis. Bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik? Artinya mau tidak mau mendorong dia bercerita. Jadi bercerita. Bagaimana mendorong dia bisa bercerita? Apa yang suami paling suka misalnya? Ibu kan kenal. Suami paling suka ngomong soal apa? Sebagai contoh aja. Bola. Nah, ibu tanya, nanti siapa yang menang? Siapa yang cetak gol, menit berapa? Dia nanti nggak merasa heran kan ya? Tumben kan dia tanya begini ya. Dari pertama menikah sekarang nggak pernah tanya. Nanti kan dia ingin tahu kan, ada apa? Kok bisa berubah gitu kan? Saya ikut seminar. Bilangnya begitu. Saya ikut seminar, mau ikutnya, mau tahu barangnya kan begitu ya? Nanti pelan-pelan ya. Itu bagaimana membangun komunikasi. Karena romantis nggak romantis itu menurut saya itu bukan tipe ya, itu just cara komunikasi. Saya juga khawatir Bapak Ibu ya, yang disebut dengan tipe romantis ada efek sampingnya. Saya tahu kan ada efek sampingnya kan ya? Ngerti maksudnya kan? Romantisnya nggak sama satu orang. Nah itu yang saya katakan ya. Jadi kita bisa membangun komunikasi itu dengan cara dan mulai dari yang dia suka apa. Bola. Ibu nggak suka bola misalnya ya. Pura-pura belajar menyukai ibu ya. Bukan pura-pura belajar menyukai gitu ya. Nggak tahu apa sih sukanya bola ini, tapi belajar peduli. Hari ini ada pertandingan siapa? Istri saya juga suka bola. Saya dulu suka, setelah lama di Amerika jadi nggak suka, karena Amerika nggak suka bola. Sekarang suka sih, udah terlambat tapi ya. Saya ini udah jadi lebih suka yang lain. Tapi ketika istri saya tanya hari ini siapa lawan siapa, bahkan dia pernah temenin saya waktu dulu sekali ya, awal-awal kita menikah nonton Champions League sampai jam 2.30. Besoknya nggak kerja sih, tapi 2.30 ya. Saya sangat menghargai sekali. Meskipun dia nggak ngerti, begitu saya udah tidur dia, ya. Begitu gol udah tidur, ya kan? Tapi saya menghargai,
Ya, oh ternyata istri saya meskipun nggak peduli bola, peduli saya. Ya. Jadi poinnya bukan bola sih, Bu. Poinnya kita menyatakan bahwa kita mendengar cerita dia dan kita peduli pada cerita dia dan apa yang dia suka. Itu akan lebih mudah buat dia nanti menyukai apa yang kita suka juga. Tapi biasa salah satu memulai lebih dahulu ya. Kalau istri yang biasa kalau istri memulai, ya itu hal yang sangat umum ya. Beberapa suami memulai tapi tidak banyak diharapkan seperti itu ya. Kira-kira begitu sih Bu. Kalau tipe romantis nggak romantis, percayalah kata saya. Ya, tidak ada tipe romantis. Kalau ada pasti ada udang di balik batu gitu. Teori sebetulnya prakteknya juga mudah, tapi yang sulit adalah memulai. Kita merasa itu bukan daya kita, tapi kalau itu kita berani terobos hari ini, semuanya gampang, lebih mudah. Aneh. Ya, kita doakan ya. Banyak membalas saja kita doakan. Silakan. Oke, ada lagi? Nanti disantai. Lihat angkat tangan nih. Silakan yang mungkin ini Pak ya. Mungkin yang tadi ya. Ya. Bagaimana cara kita menemukan Iya, wah ini pertanyaan yang baik ya, tetapi tidak mudah karena tergantung lukanya itu apa. Kalau karena perkataan kita yang salah, kita bisa lakukan dengan minta maaf, bicarakan lagi dengan sikap rendah hati, itu bisa. Tapi kalau lukanya akumulasi dari skandal, kombinasi dengan kata-kata, bahkan ada yang lain-lain, mungkin pada titik itu perlu konselor, perlu dibawa ke konseling. Dan Bapak Ibu, konseling itu sangat penting, konseling Kristen ya, itu sangat penting. Karena seringkali konselor mampu melihat dari cerita kita, berbeda-beda suami istri, sebetulnya apa masalahnya. Karena kita sudah menjalani puluhan tahun, kita tidak lihat akar, karena kita sedang menjalani. Seringkali setelah pada suatu titik kita bawa ke konselor bisa melihat akarnya itu apa. Seringkali akar itu ada di masa lalu kita sendiri. Yang kita sendiri sebenarnya udah lupa, tapi sudah terkubur di bawah sadar. Tapi dengan pertanyaan konselor itu, sama dia bisa tahu sebetulnya itu menjadi akar masalah di kita dan itu akar masalah di pasangan kita. Jadi konselor pernikahan bisa itu kalau lukanya sudah sampai dalam sekali. Tapi kalau luka yang dia saya nggak mengecilkan luka itu ya, tetapi kalau karena kata-kata kita dan apa beberapa tahun lalu, mungkin kita terkesan menghina keluarganya, mungkin mengomentari keluarganya, saudara-saudaranya yang memang mungkin ada perbuatan yang bagaimana, dan itu menjadi sakit hati. Tiap kali ngomong keluarga itu sangat sensitif, kita bisa perbaiki itu dengan mengatakan saya minta maaf. Kalau setiap kali kita bicara keluarga, khususnya keluarga kamu, saya terkesan meremehkan, saya minta maaf. Saya tidak mau seperti itu, saya sangat menghormati keluarga kamu, dan saya mau bicara soal ini. Jadi kita dengan kerendahan hati dan sikap gentle begitu pelan-pelan bisa menumbuhkan kembali trust, kepercayaan, dan luka itu pelan-pelan jadi disembuhkan. Ya. Kita tidak mengharapkan itu instan sih, karena luka itu kan kalau belum pernah disembuhkan seringkali menjadi lebih parah. It takes time ya. Tapi kalau kita mulai langkah itu langkah healing sudah mulai prosesnya. Ada lagi yang mungkin ada kesulitan komunikasi di keluarga atau bagaimana, boleh konsultasi. Ada lagi? Boleh, silakan. Masih ada 8 menit lah. Mungkin 1-2 lagi bisa. Silakan. Yang di belakang nih mungkin boleh nih. Oh, oke, si Bipong silakan. Jangan sungkan ya. Ya, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai istri itu membuat suami supaya mau bercerita, berterus terang apapun tentang apapun gitu loh. Waktu kita berargumen sempat terjadi karena ada salah paham kan, gitu kan. Akhirnya terus kita putuskan,
kita harus yang terbuka, udah oke. Tapi kedepannya ya tetap balik lagi kayak begitu, karena pemikiran suami sama istri kan beda. Iya. Kalau istri tuh merasa semua harus diomongin gitu loh, harus jelas. Iya. Kalau suami atau bapak-bapak itu nggak usah terlalu dipanjangin lah, bikin pusing gitu loh. Jadi mungkin itu nggak ketemu. Nah, padahal kan apa yang disampaikan bakal bagi istri itu mau jelek mau bagus, apa ini kalau kita udah ngomong di depan ini, dan kita harus terbuka. Jadi mau jelek mau bagus kan semua kita bisa terima. Tapi suami tetap menjaga, kayaknya nggak perlu deh, biar nggak ribut atau gimana gitu loh. Iya. Nah, jadi solusinya gimana? Mungkin suami berpikir informasi seperti tertentu itu menimbulkan reaksi yang gelisah dari istri. Sebagai contoh, jadi dia nggak bisa tidur, jadi dia pikirannya kemana-mana. Misalnya suami mengenal istrinya dengan karakter yang tingkat anxiety-nya tinggi gitu kan. Nah, suami takut menceritakan detail yang terlalu negatif misalnya ya, sampai membuat pikirannya kemana-mana. Sebagai contoh, saya pernah mengunjungi jemaat, kemudian saya mengatakan, oh ibu sudah sempat makan obat darah tinggi ya? Ya, tapi saya berhenti. Langsung saya ngomong gini, Bu, obat darah tinggi kalau berhenti berbahaya sekali. Wah, ya jadi darah tinggi betul kan saudara sekali, gara-gara saya ngomong begitu kan? Ya saya mesti bagaimana ngomongnya ya? Saya mau kasih tahu kepada dia. Oh, jadi cara komunikasinya itu adalah pelan-pelan nanti ngomong lewat anaknya, gitu ya. Bagaimana mama tuh suruh lanjutkan lagi makan obat darah tinggi, karena kasarnya ngomong kalau dihentikan tuh tekanan darahnya stroke. Ya, tapi kan kita bisa ngomong seperti itu kepada orang tua. Nah, saya rasa ada suami kepada istri seperti itu. Dia takut istrinya yaitu tekanan darah naik, kemudian kena stroke gitu kan ya. Kalau berita-berita tertentu. Tapi yang penting kita ada trust bahwa dia kalau tidak cerita sampai detail itu bukan hal negatif. Hanya dia memperhatikan kesejahteraan kita. Tetapi kalau ibu mau memang sanggup menanggung berita atau detail itu, ibu mengatakan begini. Saya tahu mungkin reaksi saya dianggap terlalu gelisah. Saya janji saya akan gelisah meskipun dikasih tahu yang lebih detail. Kalau ada jaminan seperti itu, saya yakin suami akan lebih berani terbuka. Ya, karena terus terang reaksi orang untuk diceritakan detail itu bervariasi, Bu. Ada yang untuk diceritakan detail, ya biasa aja dia. Ada yang menjadi panik begitu kan. Sampai ada istri berkata gini, jangan cerita terlalu detail, serem dengan cerita kamu. Ya udah suaminya nggak mau cerita, jadi serem bilangnya begitu kan. Jadi suami menyesuaikan. Jadi coba ibu bicarakan bisa dengan suami, apa yang membuat kamu merasa kalau cerita ini kok itu akan menimbulkan reaksi yang gimana kepada saya begitu. Jadi saya kira itu bisa dikomunikasikan. Tujuan komunikasi itu sih, bukan berarti kita harus cerita everything, karena kita juga lupa dan mungkin bukan waktu yang tepat juga ya cerita itu. Tapi kan paling sedikit bisa mengkomunikasikan begitu ya, bahwa saya oke kok kalau kamu ceritakan sampai sedetil ini, saya nggak jadi gelisah, nggak jadi negatif, nggak jadi dibawa tidur kok begitu loh, nggak dibawa mimpi maksudnya ya. Saya bisa terima. Nah, tapi kalau emang ibu tidak bisa, ya jujur saja sih. Tidak semua cerita itu kan kita bisa ya terima ya. Sebagai contoh, saudara kalau nonton YouTube, kalau ada kekejaman kepada binatang kan ada warning ya kan ya. Ini akan ada kekejaman kepada binatang. Misalnya singa menerkam rusa sampai berdarah-darah, itu kan ada warningnya. Karena tidak semua penonton tahan. Nah, demikian pula dengan cerita. Jadi kira-kira seperti itu Bu ya. Setiap orang kemampuan menerima dan mentoleransi fakta-fakta itu berbeda-beda. Setiap orang berbeda ya. Misalnya saudara baca WA begitu ya, WA-nya tentang ini kan, wah terjadi pembunuhan. Apakah pasangan kita bisa terima berita begitu pagi-pagi? Saya kira nggak tentu juga begitu ya. Kita pengen sharing begitu kan ya. Oh kita tahu aja jangan di-sharing kan. Kita sharingin berita tentang hari ini harga emas naik, nah itu aja sharingin begitu ya. Dia masih segar hari itu kan. Kita kenal pasangan kita, kan begitu ya. Itu komunikasi sih, saling mengenal. Yang penting ya seperti Ibu katakan tadi, bisa dikomunikasikan bahwa apa yang kita mau, apa yang kita suka, tidak suka, dia juga bisa begitu. Nah, komunikasi itu bisa terjadi, tidak ada gap di sana. Semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin masih ada waktu ya, Pak Dik. Oke, satu lagi, boleh. Ya mungkin masih merasa belum tersentuh lah komunikasi di keluarga sama pasangan. Silakan. Satu lagi. Yang di belakang nih, boleh nih yang tadi ramai. Ya.
Mau? Satu lagi. Ayo. Di sini di depan ada? Gak ada lagi. Ya. Sebenarnya kalau saya lanjutin tadi Pak Wilson. Iya. Mungkin sebenarnya banyak pria ini dari sudut pandang pria sebenarnya. Mungkin karena memang nggak naturnya itu kan nggak tahu, kalau penelitian bilang wanita bicara lebih banyak daripada pria. Wanita 20.000 satu kata, satu hari. Dia 10.000 misalnya gitu. Iya. Jadi buat pria itu kata-kata itu nggak banyak. Ya, kata-kata itu nggak banyak. Tapi mungkinkah bisa dibantu dengan komunikasi yang verbal? Apakah itu juga Gesture begitu ya. bagian daripada komunikasi gitu? Jadi Iya. mungkin Bapak bisa kasih komentar, karena laki-laki ini memang apalagi yang tadi yang udah pada capek kerja sudah nggak banyak ngomong gitu. Nah gitu. Iya. Ya, makasih Pak Adi. Jadi memang non-verbal itu penting ya Pak ya. Non-verbal itu berarti dia punya kehadiran, dia punya gesture. Tapi memang semua itu membutuhkan begini. Katakan dia sudah capek begitu ya, tetapi dia menemani istri, misal ada di ruangan yang sama dengan istri. Ya, saya kira itu menghiburkan. Ya, jadi ada istri berkata begini, ya suami saya nggak banyak ngomong, tapi dia selalu setia mendampingi saya. Ada yang ngomong seperti itu. Ya, itu non verbal itu ya. Tapi masalahnya ada suami sudah ngomongnya tidak banyak, juga tidak hadir, saudara sekalian. Nah, itu celaka kan? Gimana suaminya hilang? Ngomong nggak ada, dia nggak ada begitu kan? Jadi minus dan minus begitu ya. Karena plus ya. Tapi betul sekali tadi apa dikatakan, kalau anak ini anak laki-laki, bayi laki-laki, bayi perempuan, nanti di dalam pertumbuhannya yang pertama ngomong bayi perempuan. Lebih cepat memang. Ya, wanita itu lebih luar biasa dalam berkata-kata. Ya, dari kecil seperti itu, saudara sekalian. Nah, memang untuk komunikasi ini lebih berat sedikit untuk melatih yang ini. Kita harus akui, tidak equal pria dan wanita karena starting point-nya sudah beda. Ya. Tetapi katakan tadi Pak Adi katakan dengan nonverbal, saya kira kehadiran, pelukan, begitu ya, tepakan, ya sama istri ya maksudnya ya, bukan sama yang lain ya. Itu penting sekali. Nah kalau ada suami yang ngomong juga sedikit, ya, tidak pernah memeluk istrinya, ya, tidak pernah menghiburkannya dengan nepok-nepok bahunya, begitu. Kalau jalan di mall nggak pernah gandeng tangan, ya. Suami jalan di depan, ya. Istri dengan sepatu yang hak tinggi, jalannya pelan-pelan begitu ya. Istri apa bilang suami masuk restoran mana? Jalannya cepat sekali. Nah itu sangat, itu hal yang gitu ya. Non-verbal. Saudara, nih bapak-bapak ya, kita tuh jalan lebih cepat. Ya, karena itu tolonglah perlambat. Ya, digandeng istrinya kalau jalan, digandengnya, kecuali harus bawa barang, itu lain cerita ya. Tapi kalau kan digandeng, kenapa? Itu non-verbal yang baik. Katakan saya bukan tipe banyak ngomong, ya, tapi mereka bisa kan? Pasti bisa, ya. Memeluk, menggandeng bisa, ya. Apalagi tempat keramaian, ya. Ada ketakutan-ketakutan yang tidak disampaikan istri, ya. Misalnya datang kebaktian, ya kan? Ada istri yang senang duduk suami duduk sebelahnya. Ada, tapi nggak mau ngomong begitu, takut dikira manja kan? Boleh dia sendiri kan udah puluhan tahun masa duduk sebelah kayak anak kecil aja. Iya memang kayak anak kecil, saudara sekalian. Ada istri senang ditemani suami duduk sebelahnya, nah duduklah sebelahnya. Ya jangan sampai kan dalam baktian begitu ya, istri sendirian begitu, suaminya duduknya di mana begitu kan? Saya senangnya di atas. Kenapa? Begitu khotbah amin, saya langsung keluar dulu begitu kan? Saudara, sama-sama. Ya, memang sekali lagi. Itu mungkin bukan gaya kita, tetapi itu sangat diperlukan. Nah itu Pak Adi, saya kira hal-hal non-verbal yang sangat membantu sekali bisa dilakukan oleh suami kepada istrinya. Sangat meaningful buat para istri ya, selain kata-kata. Baik ya, jam 2 lewat ya. Baik, oke. Mari kita kasih applause buat Neta Wilson. Ya, luar biasa. Yang diberkati oleh ramai tangan. Wah, dibagi ya. Luar biasa materi kita hari ini. Ya, sangat kaya, sangat menginspirasi, sangat membukakan. Ya, itu yang verbal masih